Kalau itu diaudit, nah, kita juga harus belajar untuk bicara itu dengan data. Jangan pakai perasaan atau rumor gitu. Nah, itu kan kampungan, kalau orang bicara katanya kan capek-capekin aja. Hanya untuk cari popularitas untuk apa? Paling mudah kan suruh diaudit, selesai. Kan sudah banyak yang dianu. Saya udah bilang diaudit aja segera gitu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wacana Luhut minta semua LSM diaudit. Tanya kenapa? Artikel dari Nafis. Apakah kita sadar banyak oknum, aktivis atau LSM di Indonesia saat ini yang secara tidak langsung menyerang negara Indonesia dengan berbagai macam isu? Pada tahun 2015 guys, ada aktivis HAM yang membela PKI di Belanda lalu mendesak Presiden Jokowi untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan tahun 1965 dan sesudahnya. Tetapi isu yang berkembang di masyarakat ini adalah Presiden Jokowi meminta maaf pada keluarga PKI. Padahal isu itu dibawa ke Majelis Hakim International People's Tribunal atau IPT oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai aktivis HAM, dalam hal ini oknum guys. Kemudian pada tahun 2019, Yayasan Lentera Anak atau YLA dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta audisi umum beasiswa bulu tangkis dihentikan dengan dalih melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok. YLA dan KPAI ini menegaskan audisi bulu tangkis PB Jarum telah melanggar PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang melarang penggunaan tulisan, warna dan brand image yang terasosiasi dengan rokok dalam bentuk apapun. Kesannya YLA dan KPAI sangat peduli ingin melindungi anak-anak dari rokok, bukan? Sebenarnya ini adalah permainan politik tingkat tinggi guys, karena ada pihak asing besar yang bermain di balik semua ini, yaitu Bloomberg Initiative. Bloomberg ini sebuah lembaga filantropi yang didirikan oleh miliarder Amerika Serikat Michael Bloomberg yang menggelontorkan uang hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat demi mengurangi aktivitas merokok di seluruh dunia guys. Dalam situs resminya disebutkan bahwa Bloomberg Initiative ini didirikan untuk mengurangi tembakau, khususnya di negara miskin dan berkembang. Salah satu negara yang menjadi targetnya adalah Indonesia. Dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa YLA ini mengakui terima dana asing dari Bloomberg Philanthropies Initiative untuk kampanye anti tembakau atau rokok. Nama YLA ini memang terdaftar sebagai salah satu penerima dana dari Bloomberg guys. Mengacu pada informasi di Bloomberg Initiative, Lentera Anak ini mendapatkan pendanaan untuk periode Maret 2019 sampai Februari 2020. Sebelumnya, LSM tersebut juga menerima dana untuk periode Agustus 2017 sampai Januari tahun 2019. Ketua YLA saat itu, Lisda Sundari, juga merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan internasional Judy Wilken Fund 2019 di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi sudah paham bukan bagaimana pihak asing bermain dengan menggunakan isu anti rokok sehingga anak Indonesia tidak bisa mengikuti audisi bulu tangkis sejak dini demi mengharumkan nama Indonesia. Padahal untuk menciptakan atlet itu tidak bisa instan guys, tapi harus dilatih sejak dini. Nah, yang terbaru, DPR ini secara tegas mengatakan adanya intervensi LSM asing dalam kebijakan tembakau yang dapat mengganggu penerimaan negara dari sektor industri hasil tembakau atau IHT. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Hikmahanto Juwana ini juga menyampaikan bahwa pembiaran LSM asing dalam menyusupi kebijakan yang ada di Indonesia merupakan bentuk intervensi. Meskipun sejatinya intervensi tersebut ini bukan seperti intervensi hukum internasional ya guys. Ada LSM asing Bloomberg Philanthropies, di mana ada proyek-proyek yang dibiayai lembaga ini. LSM ini ingin mengkampanyekan bagi mereka yang di bawah umur untuk tidak merokok. Saya setuju, tapi kemudian cara seperti itu untuk mematikan IHT saya gak setuju. Terang Hikmahanto Juwana seperti itu. Jika LSM asing tersebut berhasil memainkan isu tembakau di Indonesia, yang rugi Indonesia juga guys, karena bisa mengganggu pendapatan atau ekonomi kita. Ada juga LSM ICW yang pernah mengakui terima dana bantuan asing lalu merasa hebat menyuruh mundur Pak Mahfud MD. Katanya ICW paling getol lawan korupsi, tetapi malah diam dengan banyaknya kasus kelebihan bayar di masa pemerintahan Anies Baswedan di Jakarta. ICW ini juga pernah membuat konferensi pers tentang Pak Muldoko, tapi setelah mau dipolisikan, ini hanya minta maaf doang. Jadi ingat laporan FJS
yang menyebutkan jika beberapa LSM asing yang aktif menyerang kelapa sawit ini ternyata juga belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah Indonesia, guys. Bahkan LSM internasional seperti Greenpeace Indonesia, Forest People Program, Mighty Earth Environmental Investigation Agency atau EIA yang katanya peduli dengan lingkungan, faktanya mereka juga adalah LSM ilegal atau tidak resmi karena tidak terdaftar dalam situs Kementerian Luar Negeri saat itu. Padahal penolakan sawit yang merupakan salah satu komoditas andalan ekspor bagi pemasukan ekonomi Indonesia ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk perang dagang antara Indonesia dengan pihak Eropa, guys. Tapi dibungkus dengan isu lingkungan. Yang lebih mirisnya lagi, Greenpeace Indonesia yang katanya LSM lingkungan tapi malah ikut campur urusan dipecatnya Novel Baswedan DKK dari KPK. Lalu menembakkan laser ke gedung KPK, guys. Apa urusannya LSM lingkungan ikut campur masalah politik Indonesia? Yang lucunya, setelah LSM ini dilaporkan ke polisi karena menembakkan laser ke gedung KPK, mereka ini malah mengatakan KPK lebay dan teriak kriminalisasi. Entah isu apa yang akan dimainkan oleh LSM seandainya mereka yang ditembaki laser. Kita juga masih ingat ya, LSM Walhi pembita KIK Mandalika dikaji ulang karena diduga memicu banjir. Bahkan kita terkejut bagaimana PBB ikut campur urusan negeri Indonesia dengan mengatakan proyek Mandalika melanggar HAM. Faktanya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal juga dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengklaim telah mengantongi komitmen investasi senilai 23 triliun rupiah dari pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bahkan pada September 2021 lalu, guys, pihak ITDC ini juga sudah mencatat total komitmen investasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB ini sudah mencapai 17 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan berapa besar pemasukan bagi Indonesia, bagi ekonomi Indonesia di tengah situasi pandemi corona saat ini terkait pembangunan Mandalika yang dikatakan melanggar HAM oleh pihak asing ini. Dan kemarin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga datang ke Polda Metro Jaya untuk mediasi dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, tetapi keduanya tidak datang. Luhut pernah mempolisikan keduanya, guys, karena dianggap mencemarkan nama baik. Saya setuju bahwa semua boleh bicara apapun untuk mengkritik siapapun selama menggunakan data yang dapat diuji bersama-sama. Tulis Luhut seperti itu. Tuduhan yang tidak berdasar dibuat oleh mereka sendiri. Mengapa yang ditulis selalu harus mengklarifikasi, sementara yang menuduh tidak pernah ditantang untuk mengklarifikasi, ucap Luhut. Anehnya, guys, setelah dipolisikan oleh Luhut, pihak kuasa hukum dari Fathia ini mengatakan demokrasi hancur. Bahkan, ada juga yang mengklaim dirinya sebagai koalisi masyarakat sipil serius revisi Undang-Undang ITE mengecam langkah Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan juga Fathia merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Penulis setuju dengan tindakan Luhut yang tidak akan membuka pintu mediasi kembali dengan Fathia dan juga Haris. Tidak usah mediasi lagi. Kalau dia salah ya salah, kalau saya yang salah ya salah, gitu aja. Kalau saya proses hukum terus berjalan, itu aja tambahnya. Tidak perlu menjual atas nama demokrasi dengan tuding sana-sini, guys. Sederhana saja, jika berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab ya, sampai di pengadilan. Perli juga setuju dengan wacana Luhut untuk mengaudit semua LSM di Indonesia biar rakyat juga mengetahui berapa banyak LSM yang menerima dana dari pihak asing selama ini di Indonesia. Jangan sampai ada oknum LSM yang teriak lantang anti korupsi, minta semua proses harus transparan, tetapi mereka sendiri tidak berani membuka terkait dana yang mereka terima selama ini, atau tidak mau diaudit. Akhir kata, kita tidak mengatakan semua LSM itu tidak baik, guys, tetapi kita juga harus berpikir kritis tentang oknum LSM yang menerima dana dari pihak asing sambil menggunakan isu HAM, lingkungan, rokok atau isu lainnya untuk menyudutkan pemerintahan Indonesia di mata internasional, menghambat pelatihan atlet sejak kecil, bahkan dapat mengganggu pemasukan bagi ekonomi Indonesia. Jadi mari kita berpikir secara lebih luas untuk memahami permainan politik di dunia internasional ini. Wassalam dari Nafi Siwan. Menurut kalian gimana nih, guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton Suara Rana kali ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.